nanti nggak bisa makan, nanti nggak punya pekerjaan, nanti nggak sukses dalam karir. Gitu juga udah nikah nggak mau punya anak, takut mengganggu pekerjaan dan seterusnya. Ini takhwif. Tapi giliran yang tidak halal tidak ada rasa takut. Udah nggak usah banyak mikir, lakukan aja kan gitu ya. Giliran yang mau halal ditakut-takutin. Baik setan dari jin maupun dari manusia bikin film tentang bahayanya pernikahan dini misalnya, bikin lagu bahayanya pernikahan dini, bikin syair, bikin statement, bikin apa segala macam untuk nakut-nakutin. Ini minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia sama nakut-nakutin. Namanya juga setan. Enggak usah didengar. Karena Allah Subhanahu wa taala udah menjamin, terus apalagi yang kurang setelah Allah? Bukankah kita bilang hasbunallah? Kalau udah bilang hasbunallah, terus kenapa masih kurang setelah Allah menjamin? Allah bilang, "Saya jamin deh." Tapi berarti belum hasbunallah. Aku kasih nih, nggak usah khawatir. Kamu pokoknya taat aja. Bagi yang taat, Allah menjamin rezekinya. Ya sih, cuman berarti belum hasbunallah. Kalau benar-benar hasbunallah, cukuplah Allah. Udah, saya yang lain nggak penting. Kalau Allah bilang ya, ya udah ya. Ini takhwif namanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
بالحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Coba teman-teman perhatikan terjemahnya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Dan yang demikian itu sekali-kali tidaklah sulit bagi Allah. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya dahulu kami adalah pengikut-pengikut kalian, maka dapatkah kalian menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, pasti kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Hari ini sama saja nasib kita. Apakah kita mengeluh atau kita bersabar? Sama sekali kita tidak akan memiliki jalan untuk melarikan diri. Dan berkatalah syaitan ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar, dan aku juga telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku mengingkarinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, kecuali aku hanya menggoda kalian, tetapi kalian yang mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencela aku hari ini, akan tetapi celalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekalipun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi lupa bahwa pada malam ini insya Allah akan ada pertandingan Indonesia melawan Thailand, final AFF. Habis serius, lupa tadi soalnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan tim Indonesia memperoleh kemenangan yang pertama, dan nanti di laga keduanya juga memperoleh kemenangan.
Alhamdulillah kemarin selain doa kita agak-agak GR sih. Habis kita doain alhamdulillah menang kan ya. Doa anak-anak muda yang soleh insyaallah. Niat kita ngedoain tim Indonesia pertama memang ini jadi salah satu ikon untuk menyatukan anak-anak muda secara positif. Yang kedua, mudah-mudahan seperti yang saya bilang kemarin, semakin banyak panggung-panggung anak muda yang diisi oleh anak-anak muda yang taat kepada Allah tapi berprestasi dan mampu mengkampanyekan dan menyuarakan nasib kaum muslimin di seluruh dunia. Sehingga makin berprestasi, insyaallah kampanyenya akan semakin terdengar lebih luas. Kedua, nanti insyaallah pas sholat isya kita akan lakukan qunut nazilah. Dan saya mengajak kepada masjid-masjid yang lain di seluruh Bandung, kalau perlu Indonesia, untuk melakukan qunut nazilah setidaknya selama 1 bulan penuh setiap waktu sholat atau sesuai dengan mazhab masing-masing, untuk mendoakan saudara-saudara kita di Aleppo, di Suriah, di Irak, di Palestina, di Myanmar. Dan secara fikih juga ini sudah keluar fatwa dari ulama internasional untuk melakukan qunut nazilah di setiap masjid. Dan kalau kita baca fikih qunut nazilah juga, semua ulama sepakat bahwa qunut nazilah ini masyru', arti masyru' dicontohkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Dan juga dicontohkan oleh khalifah khulafa'ir rasyidin seperti Umar bin Khattab. Dicontohkan juga oleh seorang ulama hadis dari kalangan sahabat yaitu Abi Hurairah. Dan banyak sekali hadis-hadis dengan derajat yang sahih, baik Bukhari atau Muslim, tentang masyru'nya dibolehkannya melaksanakan qunut nazilah. Dan bahkan para ulama berpendapat makmum harus mengikuti imam jika imamnya melakukan qunut nazilah, walaupun makmumnya tidak ada program nazilah. Misalnya makmum ini dari masjid atau dari suatu tempat yang memang dia tidak melakukan qunut nazilah, tapi begitu dia sholat bersama seorang imam yang qunut nazilah, maka dia juga mengikuti imam untuk mengangkat tangan dan mengaminkan qunut yang dibacakan oleh imam. Mudah-mudahan nanti isya kita bacakan qunut nazilah di rakaat terakhir ketika i'tidal, dan mudah-mudahan ini bisa kita istiqomahkan selama 1 bulan untuk saudara-saudara kita di luar negeri. Kita kembali kepada pembahasan kita tentang godaan-godaan syaitan. Kemarin kita membahas di antara godaan syaitan itu adalah sifat sombong. Dan kalimat yang paling jelas tentang sifat sombong ini adalah kalimat ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia. Ini yang harus kita hindari, teman-teman. Bahkan ketika kita melihat orang lain mungkin belum berhijrah, jangan mengatakan bahwa saya lebih baik daripada dia. Tetapi kita katakan perbuatan ini lebih baik daripada perbuatan itu. Ini beda nih. Antara mengatakan saya lebih baik daripada dia dengan mengatakan perbuatan ini lebih baik daripada itu, ini beda. Bahwa sholat lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairun minan naum. Itu bagus, bahkan harus kayak gitu. Tapi mengatakan saya, kebetulan kita alhamdulillah bangun untuk sholat, sementara teman kita ada yang tidur, saya lebih baik daripada dia, ini tidak dianjurkan. Tetapi sholat lebih baik daripada orang yang tidur, yang melaksanakan sholat itu lebih utama daripada tidak sholat, cuman saya, ini bahaya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mengkultuskan diri kalian, mensucikan atau menganggap diri kalian lebih baik. Apalagi kepada sesama muslim yang hanya berbeda pendapat dalam urusan fikih. Ini kepada orang yang mungkin belum hijrah aja, belum dapat hidayah pun, kita enggak mengatakan kita lebih baik, tetapi kita mengatakan ini lebih baik. Karena kalau nggak mengatakan ini lebih baik, jadi pluralisme ya, semuanya sama kan, jadi bingung nih. Nggak boleh kita bilang semuanya sama. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falai yuqbal min.
Cuman tidak boleh kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain, seolah-olah diri kita ini udah pasti masuk surga, yang lain pasti masuk neraka. Tidak ada yang tahu itu sampai akhir hayatnya. Bisa jadi seseorang yang selama hidupnya beramal dengan amal ahli surga, sampai jaraknya dengan surga itu hanya sejengkal saja atau sehasta, tetapi berlalulah ketetapan Allah yang lain bagi dia, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggalnya dalam keadaan musyrik. Kayak gimana musyrik? Sebelum dia meninggal, dia sakit keras, lalu dia tidak sabar, datanglah dia ke dukun. Setelah dia datang ke dukun, selama 40 hari tidak diterima ibadahnya, dan dia juga belum bertaubat, meninggal pula dalam kondisi kayak gitu, maka jadilah dia ahli nar, penghuni api neraka. Padahal sepanjang hidupnya beribadah. Kan kita juga nggak tahu nasib kita kayak gimana. Mungkin sekarang alhamdulillah nih kita bersyukur jadi sering datang ke taklim. Alhamdulillah mulai meninggalkan hal-hal yang syubhat dalam pekerjaan. Alhamdulillah sudah rajin sholat berjamaah, bahkan tidak pernah lagi tinggal sholat. Kalau jamaah mungkin tergantung, kadang-kadang lagi uzur, capek atau sakit atau di jalan, tapi minimal tidak pernah lagi tinggal sholat. Dan ke masjid udah sering, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman bisakah kita menjamin akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga ketika ada orang yang memuji Umar bin Khattab mengatakan, beruntung sekali engkau wahai Umar. Kenapa kata Umar? Karena engkau telah menjadi orang yang paling solih. Engkau orang yang paling adil. Engkau orang yang begini. Disebutkan kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab. Umar hanya nanya satu. Apakah kamu tahu bagaimana nasib saya nanti di akhir hayat? Apakah kamu bisa menjamin saya akan kayak gini terus sampai akhir hayat? Kata dia, tidak ada yang bisa menjamin. Saya juga, kata Umar, masih khawatir. Saya khawatir di akhir hayat saya justru terbalik dari yang selama ini. Dan Nabi menjelaskan itu dengan hadis yang sahih. Bisa jadi dia udah rajin ibadah, pas akhir hayatnya Allah uji dengan sakit yang luar biasa. Bukankah sakit kematian itu tidak ada obatnya? Berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, terapi nggak ada perubahan. Terus selama mungkin sebulan, 2 bulan, setahun. Setelah setahun ada yang datang dari temannya bilang, itu ada orang pintar. Kalau kesana mah penyakit dipindahin ke binatang. Kamu maharnya murah, jauh lebih murah daripada biaya rumah sakit. Maharnya cuma 3 juta. Rumah sakit 1 malam 1,5 juta. Dan harus dirawat minimal sebulan misalnya. Udah aja datang ke sana. Tapi gimana pengobatannya? Udah nggak apa-apalah. Yang penting sembuh aja dulu, ntar kan bisa taubat, kata dia. Akhirnya ini setan masuk di sini nih. Matilah dia dalam keadaan musyrik, dan mati dalam keadaan musyrik itu tidak akan diampuni. Nauzubillahi min dzalik. Kita nggak tahu kuat nggak kita dengan ujian kayak gitu nanti di akhir hayat. Mungkin kalau sekarang diuji, kalau sakitnya orang lain kita akan bilang bersabar. Tapi begitu kita yang diuji dengan sakit kayak gitu, emang kita akan kuat? Karena saya sudah banyak melihat orang-orang yang sakitnya luar biasa, kayak sakit kanker gitu. Udah kankernya kena di kepalanya, udah kena penyakit kanker, dalam masa pengobatan itu jatuh pula, terus tulang pundaknya patah lah gitu. Jadi ketika tulang pundaknya patah, menjalar sampai ke seluruh tubuh sehingga lumpuh, udah kanker, lumpuh, miskin, terus tidak bisa dirawat di ruang karena kalau dia pakai BPJS ternyata ada syarat-syarat tertentu, akhirnya dia harus rawat jalan, tidak rawat inap. Tinggalnya di pelosok Garut misalnya, kalau pulang balik seminggu sekali datang ke Bandung susah, tinggal di ruang-ruang di kayak basementnya rumah sakit, bahkan ada yang tinggal di pangkalan ojek. Apakah kita merasa bahwa kalau kita diuji dengan ujian itu kita akan sekuat dia? Orang-orang yang saya temui rata-rata orang yang luar biasa, kuat-kuat. Ketika Allah menguji mereka dengan sakit, mereka tidak mengeluh. Walaupun ada satu orang yang pernah saya temui, dia bilang, Ustaz doakan saya supaya meninggal aja daripada ngerepotin. Mungkin pernah tergelincir sedikit, tapi ketika diingatkan dia menangis dan beristighfar. Kita tidak tahu apakah kita bisa sekuat mereka. Sehingga belum bisa kita mengklaim bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi kita harus yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan yaitu ibadah, taklim lebih baik daripada perbuatan sia-sia. Perbuatannya pasti lebih baik. Tapi kita belum tahu. Karena Allah lah yang tahu akhir dari kehidupan seseorang. Makanya kita selalu berdoa husnul khotimah.
Ini kalimat sombongnya iblis. Ana khairum min. Sekali iblis mengatakan ana khairum min, maka seumur hidup ibadah iblis selama ini yang luar biasa jadi berguguran, tidak ada nilai di mata Allah. Sekali kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka sekian tahun kebaikan kita, sekian banyak infak kita, sekian banyak pengorbanan kita gugur, tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sombong. Karena sombong ini saudara kembarnya riya. Riya itu ciri sombong. Sombong itu biasanya dengan cara riya kalau dalam amal. Dan biasanya sombong itu menghinggapi orang-orang yang punya kelebihan. Bahkan kelebihan dalam urusan ibadah bisa jadi sombong. Oh kalau gitu mah saya nggak usah soleh-soleh amat lah biar nggak sombong. Nah ini fitnah lain lagi nih dari setan. Setan bilang, lihat tuh si fulan tahajud 10 tahun, ujung-ujungnya sombong juga, ujung-ujungnya riya, mubazir kan, sia-sia. Mending kamulah, gak usah terlalu soleh-soleh, jadi gak perlu ada yang disombongin. Nah begitu ketemu dengan ahli ibadah bentar lagi juga sombong. Kalau saya mah gak sombong orangnya, sama aja itu mah. Saya mah mau nyombongin apa, orang saya biasa-biasa aja. Dia ahli ibadah, belum tentu ahli ibadah masuk surga. Bisa aja dia di akhir hayatnya justru sombong jadi berguguran. Dan saya mah nggak ada yang perlu disombongin, jadi saya mah gini-gini aja. Mungkin saya lebih baik dari dia. Kejebak juga kan? Ini halus sekali, lebih halus daripada langkah-langkah semut. Sampai sulit untuk membedakan mana riya, mana ikhlas, mana sombong, mana tawadu. Sulit sekali membedakannya, sehingga harus istighfar. Dan dia muncul aja tuh, kayak riya gitu ya. Itu muncul aja, bukan kita pengen riya. Saya hari ini mau riya, nggak gitu kan? Ada nggak sih orang yang berniat pengen riya? Rata-rata riya itu munculnya spontanitas, bukan direncanain. Ada sih yang rencanain, cuman insya Allah sedikit ada orang yang merencanakan riya. Saya pengen riya, semuanya lihat ya, ini kan sedikit ya. Rata-rata riyanya terselubung. Enggak, tapi riya, enggaknya itu lihat gua, nolak gitu. Enggak kayak kalian pada minta misalnya kayak jadi imam, udah mangga aja. Dorong-dorongan untuk ngeliatin bahwa kami mah orangnya enggak mau dengan yang kayak gitu-gitu, orangnya tawadu tapi pamer. Nah, ini namanya riya dengan ketawaduannya. Riya dengan, kan ada orang yang riya dengan tawadu. Enggak, saya mah enggak bisa apa-apa, tapi senyum-senyum gitu. Nah, ini riya dengan ketawaduannya. Biar apa? Biar orang bilang dia tawadu. Berarti kan riya. Bukankah riya itu biar dibilang baik? Tawadu itu sifat baik. Jadi kalau dia tawadu supaya dibilang tawadu, berarti dia riya. Kalau dia bertobat supaya dibilang orang yang udah sadar, udah dapat hidayah, orang baik, hijrah, berarti dia riya. Hati-hati dengan riya. Kadang-kadang niat kita pengen baik, tapi karena kita nggak hati-hati malah kejebak dalam riya. Cowok gaul mainnya di masjid. Mulai ini. Niatnya apa? Niatnya pengen syiar, pengen nyemangatin orang ke masjid. Terus kita pakai baju itu. Cowok gaul itu mainnya di masjid. Kemana-mana, cowok gaul. Walaupun ketemunya banyaknya di mall. Tapi, pakai bajunya di. Nah ini beda tipis banget. Dan kita nggak boleh menjudge orang lain ya. Ini setiap materi ceramah jangan sampai kita jadikan bahan untuk menilai orang lain. Murni untuk muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita dengan niat awalnya pengen untuk syiar malah terjebak dalam riya, bahwa kami lebih soleh, kami lebih taat, kami lebih apa segala macam. Ini yang harus kita hati-hati. Karena setan mainnya di situ. Dia kadang-kadang kalau kewalahan, putus asa menghalangi kita taat, maka dia punya cara lain. Dibiarkan kita taat, malah kadang-kadang disupport gitu. Malam-malam dibangun, tahajud. Kok saya bangun malam ini? Nggak tahu benar nggak ya? Ini setan ngebangunin kita buat tahajud. Tapi mungkin dia nggak bisa menghalangi kita untuk tahajud. Udah digodain tetap aja bangun, maka dia akan mainnya, biarin aja dulu sampai dia pantas untuk riya. Tahajud 1 malam 5 juz tilawah gitu. Wis, 1 rakaat setengah juz. Jadi 5 juz 10 rakaat ditutup dengan Al-Ikhlas misalnya. 5 juz setengah juz 1 rakaat. Tilawah tuh. Begitu ada sholat qiyamul lail berjamaah 1 juz, teman-temannya bilang, berapa ayat yang dibaca? 1 juz. Aduh, saya mah nggak biasa, 1 juz kepanjangan, nggak kuat. Kalau nggak kuat gimana? Nggak apa-apa. Untuk amatiran mah boleh sambil duduk lah gitu. Emang kamu kuat?
Nggak tahu juga sih, cuman kalau sehari-hari biasanya 5 juz. Kena tuh. Ya, ini yang 1 juz. Kan di Bandung mah banyak masjid nih. Kalau Ramadan ada yang 1 juz. Bahkan kalau Masjid Habibur Rahman 3 juz ya. Kalau 10 malam terakhir tuh semalamnya 3 juz. Nggak tahu kalau DT. Dulu awal-awal muncul Qiyamul Lail dan 10 terakhir itu itikaf dengan bacaan 1 juz tuh Habibur Rahman dulu. Awal-awal muncul. Kemudian alhamdulillah nular ke masjid-masjid yang lain walaupun rata-rata 1 juz. Semalam kok nggak itikaf di Al-Latif? Ya sesekali saya pengen coba di Habibur Rahman. Mulai kenapa? Ya di sana 3 juz. Ya kena kan? Bisa jadi awalnya nggak ada niat mau riya, tapi karena dipancing sama teman kita semalam di mana qiyamnya atau itikafnya di Habibur Rahman. Atau udah setiap tahun kayak gitu. Kalau itikaf enak loh di Bio Farma. Selain bacanya 1 juz, kemudian ada makannya, terus apa? Enak loh di Al-Latif, banyak ketemu teman-teman main. Ternyata sekarang ikut itikaf. Enak loh di TSB, bisa sekalian jalan misalnya. Dia bilang, oh gitu ya. Kalau kamu emang di mana itikafnya? Enggak, setiap tahun saya itikafnya di situ-situ aja. Di mana? Di Habibur Rahman. Nah, Habibur Rahman itu udah identik dengan orang-orang yang kuat soal di situ teh. Mulai kan bisa aja kena ria. Ini halus banget. Tapi jangan sampai gara-gara takut ria tidak beramal. Ini fitnah setan yang lain. Jangan. Biasa-biasa aja daripada ria. Mau sholat. Saya beberapa kali awal-awal dulu ketika ngimamin dan pengen sebaik mungkin ngimamin, itu muncul pas Alhamdulillahirabbil alamin. Dengerin tuh. Gitu muncul. Bahaya banget kan? Ngimamin apalagi sholat Jumat, ramai tuh penuh. Ar-Rahmanir, mic-nya bagus pula. Wah, itu powerful banget tuh. Semua ref dipakai, semua track dikeluarin. Begitu udah selesai sholat, ditambah lagi dengan ada yang datang salamin, Ustadz saya baru pertama kali sholat nangis nih. Di Masjidil Haram aja saya nggak nangis, tapi di sini di belakang Ustadz saya nangis. Muncul, diposting di YouTube sama teman-teman. Dulu Muzammil yang suka ngepost di YouTube tuh, posting, di-upload di YouTube. Terus dia bilang, Ustadz, yang Ustadz ini udah view-nya sekian. Wah, viewernya udah sekian, misalnya 10.000 gitu. Saya lihat, wis, udah liatin komen-komennya, mulai lagi tuh. Besok lagi semangat lagi tuh. Wah, hari ini Jumatan, lebih bagus lagi. Terus aja gitu. Lama-lama kebal. Gak tahu kebal ini riya apa enggak ya? Ngaku-ngaku kebal gitu ya. Tapi kadang-kadang muncul. Dan jangan sampai gara-gara kita takut riya, saya mah biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang imamin siapa sih? Ustaz Hanan. Kok gitu suaranya? Dia takut riya. Biasa-biasa aja. Kalau saya ngimamin lurus-lurus aja, berarti mic-nya standar nih, nggak bisa pakai ngetrik. Jadi kayak anak skate, floor-nya mah nggak pas gitu ya, jadi nggak bisa ngetrik. Terlalu kasar misalnya, udahlah nggak usah ngetrik, biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, mic-nya pasti nggak bagus tuh. Bukan takut ria. Karena kalau kita takut ria terus jadi nggak baik beramal, sama aja. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu saya tuh belajar ilmu itu bukan karena Allah. Imam Syafi'i sendiri ngaku. Ketika masih kecil, namanya juga anak-anak kan nih, lagi nyari kayak respon orang lain yang positif tentang dirinya. Ditambah lagi pada masa itu selebriti itu ulama. Setiap masa tuh berubah-ubah. Di masa sahabat selebriti itu ahli surga. Di masa tabi'in dan setelahnya yang menjadi seleb itu adalah ulama. Itu masa-masanya ulama. Sehingga semua orang berlomba-lomba pengen jadi ulama. Semakin banyak ilmunya, semakin keren. Semakin dikelilingin banyak anak muda. Semakin jadi magnet people. Semakin dielu-elukan gitu. Sehingga Imam Syafi'i kecil juga pengen jadi seperti ulama-ulama besar. Ta'allamtul ilma li ghairillah. Saya mah dulu belajar bukan karena Allah. Tapi setelah saya belajar, fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Ilmu itu yang ngajarin saya supaya karena Allah. Coba bayangin kalau gara-gara takut riya nggak jadi beramal, maka gara-gara takut riya nggak usah ikut taklim, nggak usah belajar ilmu. Kenapa nggak datang semalam? Takut riya. Oh, terus gimana? Saya mah daripada nanti saya belajar capek-capek datang ke masjid, hujan-hujan, macet dan segala macam, ujung-ujungnya riya, sia-sia. Mending di rumah aja deh. Nah, ini modus untuk tidak beramal. Semua teman-temannya bangun pas qiyam, kan suka ada kayak
broadcast atau mungkin grup Qiyam. Lagi belajar tahajud selama 40 hari nih biar istiqomah. Teman-temannya pada ngeposting, udah bangun, iya udah bangun, pada absen. Dia sendiri yang nggak absen. Kenapa kamu nggak pernah bangun? Saya mah malas absen-absen gitu daripada ria. Nah, padahal emang nggak bangun beneran. Tapi alasannya malas takut ria. Ini juga bisa jadi celah setan nih. Makanya setan tuh mainnya tuh banyak banget. Dia tahu benar gimana cara mengelabui, yukhadi'. Dia punya banyak siasat untuk buat kita jadi sia-sia hidupnya. Makanya bukan berarti karena takut ria kita nggak beramal, dan hati-hati juga gara-gara beramal jadi ria. Beramal terus, istighfar. Di antara doa orang setelah beramal itu apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu bukan doa orang yang banyak dosa itu. Itu doa orang yang lagi habis beribadah. Kalau yang banyak dosa, zalamna anfusana. Tapi kalau habis beribadah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan marah ya kalau kami ada yang lupa, ada yang salah. Udah beribadah juga masih minta ampun sama Allah. Itu emangnya harus kayak gitu. Habis tahajud, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai saya baru sekali tahajud nih, sia-sia pula kalau nanti saya ria. Pulang dari mana? Subuh berjamaah se-Bandung misalnya. Hebat ya, subuh sekarang berjamaah jauh-jauh ke Pusdai misalnya. Padahal dulu di dekat rumah juga jarang kelihatan, sekarang tiba-tiba di Pusdai. Nah, takut kita sekali-kalinya beramal hilang gara-gara ria. Istighfar, minta pertolongan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai hati saya melenceng setelah dapat hidayah. Ini harus terus berlindung kepada Allah. Dan gak ada yang aman dari godaan setan. Terus saja bersungguh-sungguh berlomba. Tetapi sambil memperbaiki diri. Ria, sombong, itu tahu aman, itu kembaran. Kalau sombong mengatakan saya lebih baik dari dia. Kalau ria memamerkan amal saya, ini amalnya dan segala macam. Tetapi bukan berarti gak boleh. Kayak ada istilah mutabaah, jadi kayak misalnya khataman Al-Quran bareng-bareng. Udah khatam belum? Udah. Belum tentu juga ria kan? Ini mah tergantung hati masing-masing. Makanya kita nggak bisa menjudge orang lain, ria loh, ria. Nggak bisa. Ria itu urusan hati, dan yang tahu hanyalah Allah, kemudian orang itu. Jangan bilang Allah dan kita ya. Allah kemudian kita, atau orang itu. Kemudian, ini detailnya bahasa ulama. Karena kalau Allah dan kita jadi kayak selevel gitu. Yang tahu hanya Allah, kemudian orang itu. Yang lain gak ada yang tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Cuma Allah yang tahu isi hati. Makanya jangan menjudge orang lain sombong, ria. Nahnu nahkum bizawahir. Kita cuma lihat zahirnya aja. Zahirnya dia beribadah ya alhamdulillah. Kayak kemarin zahirnya jidatnya jadi ada asarus sujud, kita cemburu. Aduh, pengen kayak gitu Mang. Kasih dong tipsnya. Tip apa? Biar itu jidat kayak gitu. Oh gampang, tinggal digini-giniin aja pas sujud. Ini belajar cemburu kepada dia dalam kebaikan. Bukan, wah baru juga kayak gitu udah ada atharus sujud. Saya nih udah 10 tahun gak ada atharus sujud. Biasa aja. Kan atharus sujud mah gak harus tanda-tanda kayak gitu-gitu amat. Yang penting Allah tahu. Mulai itu. Gak usah dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami itu ada ghil. Rasa tidak suka kepada orang beriman. Melihat orang pakaiannya di atas mata kaki, gitu-gitu amat. Nah, ada yang mulai yang kayak gitu. Ada yang cadaran gitu. Syar'i mah harus enggak gitu-gitu amat, atuh biasa aja. Yang penting slow tapi taat gitu. Enggak usah berlebih-lebihan. Enggak usah ghillan. Jangan ada rasa tidak suka. Walaupun saya secara pribadi tidak menganut mazhab cadar. Saya menganut mazhab jilbab saja, tidak cadaran. Dan cadaran itu pilihan, bukan kewajiban. Tetapi kalau ada yang bercadar, saya sangat respect. Berarti saya husnuzonnya, wah dia mah sungguh-sungguh banget dengan hijab. Walaupun istri saya larang bercadar malah. Jangan bercadar ya. Saya agak-agak, nanti salah pilih gimana. Ada 2 orang. Candaan saya ke istri. Lagi jalan misalnya di masjid taklim, cadaran semuanya. Nih istri saya yang mana? Teh, istri saya bukan. Candaannya, tetapi tetap aja saya respect sama yang cadaran, respect sama yang celananya di atas mata kaki, walaupun saya tidak mengambil mazhab itu. Mazhab yang saya pahami, isbal itu bukan soal ukuran pakaian, tetapi jangan menyombongkan diri dengan pakaian. Dan kalau dulu ukuran pakaian menjadi alasan menyombongkan diri, kalau sekarang bukan ukuran pakaian yang jadi alasan, tapi brand. Kalau dia dengan brand-brand yang terkenal, kemudian merasa bahwa dia mampu beli yang mahal, itu isbal. Dan itu dosa besar.
Tapi kalau itu dia pakai karena emang kebutuhan atau hadiah orang lain, ya Allah lebih tahu isi hatinya. Ini halus banget mainnya nih, sehingga nggak perlu kita menjudge orang lain, cukup untuk muhasabah terhadap diri kita sendiri. Terus cara wasa-wisu syaitan yang lain, fitnah syaitan yang lain selain sombong itu ada namanya takhwif. Ada namanya takhwif. Takhwif itu nakut-nakutin. Jadi kalau kita mau beramal, setan memperlihatkan atau mengingatkan kepada kita banyak resiko. Nanti beginilah, nanti begitulah, itu takhwif tuh. Sehingga kalau kita mau beramal muncul takhwif, rasa takut dengan resiko dalam amal-amal itu, pertama banyak ta'awuz, kedua istikharah, ketiga istisyarah. Pertama ta'awuz, kedua istikharah, minta petunjuk Allah. Ketiga istisyarah atau istifta, minta nasihat dari ulama. Kira-kira yang kita lakukan ini udah tepat belum? Jangan kita putuskan sendiri dulu, terutama pilihan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita harus melakukan itu, kira-kira udah tepat belum? Jangan-jangan resiko itu muncul gara-gara kita kurang bijak dalam mengambil sebuah pilihan. Bukan karena Allah nggak nolong kita dalam kebaikan, tapi kita kurang tepat dalam memilih. Makanya pertama, ta'awuz, jangan sampai setan terlibat dalam pertimbangan kita. Kedua, istikharah, minta petunjuk Allah. Ketiga, istisyarah, minta nasihat dari ulama. Setelah yakin dengan istikharah dan istisyarah, maka lakukan saja apapun resikonya. Karena resiko-resiko yang membuat kita gentar tadi itu takhwif dari syaitan. Kayak kita misalnya, saya nggak mau lagi dengan pekerjaan yang kayak gini, saya kurang tenang nih, atau ini kayaknya nggak halal nih. Tapi kita belum minta pendapat ulama, benar nggak sih pendapat kita nih, persepsi kita? Ya, akhirnya kita minta pendapat ulama. Setelah kita minta pendapat ulama, kalau dia bilang memang benar ini nggak halal, itu kan bahkan nggak perlu istikharah, udah pasti harus kayak gitu. Istikharah mah pilihan di antara dua hal yang sama-sama boleh. Kalau antara boleh dan tidak, nggak perlu istikharah, langsung aja minta ketetapan hati dari Allah untuk bisa meninggalkan. Kalau nanti setan bilang jangan sekarang, karena kalau sekarang kamu belum siap daripada kamu nggak bisa makan, bukankah alasan orang yang ketika disuruh tinggalkan pekerjaan itu rata-rata adalah ini kami butuh untuk makan? Bahkan sampai jelas-jelas dosa, maaf. Orang yang kerjanya melakukan zina, di mana-mana prostitusi, ketika dibilang jangan ini dan segala macam, mereka bilang apa? Ya, Tuhan penyayang umatnya, gitu kan? Dia buat syair, seolah-olah Allah itu penyayang terhadap, kalimatnya salah lagi, umatnya. Allah tidak punya umat, Allah punya hamba, Nabi yang punya umat. Jadi kalimatnya aja udah keliru, nggak ngerti agama. Tapi dia bikin syair, seolah-olah dia membela hak-hak orang yang tadi berbuat dosa, yang dilarang untuk berbuat dosa. Kita melarang mereka berbuat dosa itu bukan karena kita cemburu, dia dapat untung besar, kita nggak dapat. Enggak, ngapain juga kita cemburu. Kasihan sama dia, setiap hari nambah dosa, nanti di akhirat kayak gimana nasibnya. Belum lagi kasihan keluarganya, anak-anaknya ngelihat ibunya kayak gitu. Dan makan dari makanan yang tidak halal, kan kasihan nih. Tetapi tetap harus ada solusi yang alternatif, yang konkret dari orang-orang yang di sekelilingnya. Mungkin keluarganya, mungkin pemerintah. Tetap wali-walinya nih, kemana para wali laki-laki? Ngapain dapat warisan 2 kali lipat perempuan kalau nggak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah? Nah, ini ada solusi konkret, tapi bukan berarti sebelum ada solusi konkret, ini boleh-boleh aja, nggak juga. Ini namanya takhwif. Terus saya makan apa? Terus kami makan apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini takhwif. Termasuk yang terlalu banyak pertimbangan, nggak akad-akad, takhwif. Kenapa belum akad? Daripada nggak bisa ngasih makan, Ustaz. Allah sendiri yang menjamin kalau kamu fuqara, asa ayyughniyahumullah. Fuqara loh, bukan masakin. Fuqara itu nggak punya apa-apa untuk dimakan, asa ayyughniyahumullah. Allah yang akan mencukupkan mereka. So why, brother? Ayo akad atuh. Ya. Kita harus bikin sebuah aksi sekarang, aksi akad nasional. Jadi gerakan akad massal, semuanya harus berakad. Yang ikut terlibat dalam program itu wajib store fotokopi buku nikah paling lambat sebulan dari akad. Dari dari pendaftaran. Daftar hari ini, sebulan kemudian udah ada buku nikahnya. Kenapa? Takhwif, nanti nggak bisa makan, nanti nggak punya pekerjaan, nanti nggak sukses dalam karir. Gitu juga udah nikah, nggak mau punya anak, takut mengganggu pekerjaan dan seterusnya. Ini takhwif. Tapi giliran yang tidak halal, tidak ada rasa takut.
Udah nggak usah banyak mikir, lakukan aja kan gitu ya. Giliran yang mau halal ditakut-takutin. Baik setan dari jin maupun dari manusia. Dari manusia bikin film tentang bahayanya pernikahan dini misalnya, bikin lagu bahayanya pernikahan dini, bikin syair, bikin statement, bikin apa segala macam untuk nakut-nakutin. Ini minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia sama nakut-nakutin. Namanya juga setan. Nggak usah didengar. Karena Allah Subhanahu wa taala udah menjamin, terus apalagi yang kurang setelah Allah? Bukankah kita bilang hasbunallah? Kalau udah bilang hasbunallah, terus kenapa masih kurang setelah Allah menjamin? Allah bilang, "Saya jamin deh." Tapi berarti belum hasbunallah. Aku kasih nih, nggak usah khawatir. Kamu pokoknya taat aja. Bagi yang taat, Allah menjamin rezekinya. Ya sih, cuman berarti belum hasbunallah. Kalau benar-benar hasbunallah, cukuplah Allah. Udah, saya yang lain nggak penting. Kalau Allah bilang ya, ya udah ya. Ini takhwif namanya. Sehingga kalau kita mau beramal ditakut-takutin kayak gitu, ta'awuz, kemudian istikharah kalau perlu, dan intinya istisyarah. Baik, kita nanti lanjutkan setelah sholat isya. Dan tadi saya sampaikan, mari kita sholat isya dan ditutup dengan kunut nazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman mau lebih dalam membahas tentang talbisul iblis, jadi judul pembahasan kita itu bisa juga diambil dari buku Talbisul Iblis kalau bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya saya nggak tahu, tapi udah ada terjemahan kata teman-teman. Itu tentang sekian cara syaitan menggoda manusia. Atau nanti bisa juga baca tafsir surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba baca tafsirnya. Salah satu tafsir yang mungkin cukup populer dan recommended, tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau teman-teman baca tafsir Ibnu Katsir, mudah-mudahan nanti ketemu di situ cara-cara iblis menggoda manusia. Ada banyak sekali, ada takhwif, ada tazyin, ada tamanni, ada macam-macam. Kalau nggak salah lebih dari 100 kalau di buku Talbisul Iblis. Sehingga dengan semakin kita banyak tahu cara setan menggoda manusia, kita bisa lebih waspada dan tidak terjebak. Walaupun tetap pada akhirnya kita harus menutup semua amal-amal kita dan hari kita dengan banyak istighfar dan bertaubat. Nabi aja beristighfar sehari 70 kali sampai 100 kali. Padahal Nabi bukan yang melakukan dosa besar. Nabi hanya beristighfar karena merasa belum memenuhi hak Allah. Walaupun beliau bukan orang yang berbuat dosa, maksum dari berbuat dosa, tetapi tetap beristighfar. Gimana kita yang tidak maksum? Nabi yang sudah dijaga dari setan, setan yang menggoda Nabi itu sudah Allah hindarkan. Jadi nggak mungkin setan menggoda Nabi. Kalau Nabi melakukan kekeliruan, itu bukan Nabi melakukan kesalahan, kelirunya karena beliau manusia. Dan kelirunya Nabi itu memang takdir Allah supaya kita bisa mencontoh beliau. Kalau kita keliru, gimana memperbaiki diri? Kayak Nabi misalnya, yang dulu saya pernah cerita, sholat lupa jadi 2 rakaat, harusnya 4 rakaat. Supaya kita kalau lupa ada teladan untuk kita perbaiki diri. Nabi keliru dalam sikap beliau kepada Abdullah bin Umi Maktum. Atau Nabi keliru dalam sikap beliau kepada Aisyah, yang gara-gara pengen nyenengin Aisyah sama Hafsah, Nabi mengharamkan madu. Terus turun ayat yang menasihati Nabi supaya mengubah ucapannya. Nabi aja yang enggak berbuat dosa, tidak berbuat salah, hanya keliru saja, itu istighfar sehari 70 sampai 100 kali. Dan istighfar Nabi bukan zikir, bukan astagfirullah, tapi istighfar beliau tuh diiringi dengan rasa penyesalan dan taubat. Coba istighfar yang diiringi penyesalan, kira-kira 70 itu berat enggak tuh? Lumayan. Kalau istighfar zikir, kita mungkin bisa ratusan. Pas kita lihat itu cetekan itu, istighfar saya udah 2000. Ngalahin Nabi aja 70. Kita mah 7000. Astagfirullah. Atau ada yang la ilaha illallah gitu ya, sampai yang kedengaran cuma saking udah ahli banget nih dalam zikir gitu, sampai saking ahlinya gini-gini. Terus saya bawa anak laki-laki saya kan ke masjid gitu.
Di masjidnya ada habis sholat biasanya suka ada zikir-zikir gitu. Sampai anak saya pas pulang dia gitu-gitu. Gini-gini, ya teh. Kenapa ngikutin di masjid? Ternyata kalau dia pahami zikir itu harus geleng-geleng. Ini intinya, mungkin kalau istighfar, sekedar zikir, kita bisa lebih banyak dari Nabi. Tapi kalau di istighfar yang kayak Nabi, dibarengi rasa penyesalan, rasa bersalah, dan ingin bertobat, itu nggak gampang. Astagfirullahaladzim, dibarengi dengan rasa itu. Sekali doang butuh waktu, apalagi sampai 70 kali. Berarti Nabi serius banget beristighfar, sampai 70 kali dibarengi dengan rasa bersalah kepada Allah. Siapa lagi, apalagi kita. Emang kita siapa untuk tidak beristighfar seperti itu? Jadi bisa nanti, karena ini nggak akan selesai kalau kita bahas satu persatu, saya nge-link aja deh ke bukunya, cari di toko buku. Buku judulnya Talbisul Iblis, atau mungkin nanti bisa tanya ke yang lain. Saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya. Saya cuma pernah dikasih tahu udah ada terjemahannya. Itu. Terus sekarang kita lanjut kepada pembahasan tentang kayak gimana keadaan manusia dan setan nanti di akhirat. Kalau saya bilang jin, itu berarti golongannya benar-benar jin. Tapi kalau saya bilang setan, berarti ada jin, ada manusia. Karena manusia juga bisa disebut setan kalau dia mewakili jin dalam menggoda manusia. Kadang-kadang godaan setan yang wujudnya manusia lebih melemahkan kita daripada setan yang wujudnya jin. Kalau yang wujudnya jin, yuwaswis, kita kayak ngedengar sesuatu dalam pikiran kita atau dalam perasaan kita. Tapi kalau dalam manusia, biasanya mungkin teman atau mungkin keluarga atau siapapun, itu akan lebih melemahkan azam kita. Sehingga kalau kita bilang setan, itu berarti ada manusia, ada jin. Bagaimana keadaan manusia dan setan nanti di akhirat? Di ayat 21 surat Ibrahim, Allah mengatakan, faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Orang-orang yang di dunia itu sebagai followers, ngikutin, meneladani orang-orang yang diikuti, yaitu mungkin para selebriti, mungkin seorang tokoh, mungkin seorang icon atau apapun, idol. Ketika mereka diikuti di dunia, mereka senang diikuti di dunia. Bahkan mereka ada istilahnya temu fans atau jumpa pers atau apalah, atau talk show atau apalah, ketemu dengan para fans. Mereka senang dengan banyaknya para fans, followers, dengan banyaknya para supporter, mereka senang. Tetapi kalau ketika mereka diikuti lalu memberi contoh yang buruk tetap diikuti, misalnya dia suka minum, akhirnya followersnya nganggap minum itu sesuatu yang keren gitu. Dia kiss di tempat umum, kan itu jadi film, jadi apa kan ya? Sejak ada film itu yang mempraktekkan kissing di depan umum, akhirnya adegan-adegan kissing ini mulai menjadi sesuatu yang wajar di film-film. Yang dulu disensor, sekarang bagian itu nggak disensor lagi, cuma yang benar-benar vulgar aja disensor. Kalau itu dianggap, itu mah udah wajar. Terus orang ngeposting gara-gara ngelihat ada film yang kissing di tempat umum, akhirnya itu jadi tren. Anak-anak muda banyak yang melakukan itu di tempat umum, dia foto, dia selfie, terus dia posting di Instagram. Kan berarti ngikutin nih. Nah, orang yang diikuti ini, pertama, di akhirat dia akan menanggung dosa orang yang mengikuti. Karena Nabi ketika suatu saat pernah melihat neraka, mungkin dalam perjalanan Isra Mi'raj, tapi ada juga dalam kesempatan lain Nabi ngelihat neraka pas lagi sholat gerhana. Ngelihat surga dan ngelihat neraka. Nah, pas Nabi ngelihat neraka, Nabi melihat dua orang, satu cewek, satu cowok. Cewek yang beliau lihat di neraka ini ternyata adalah seorang perempuan yang membiarkan seekor kucing mati kehausan, kelaparan, gak dikasih makan, tapi dikurung sama dia. Ini satu. Yang kedua yang beliau lihat siapa? Saya lupa namanya, nanti cek lagi di hadis. Seorang laki-laki yang pertama kali membawa patung atau berhala ke Mekah. Dia pedagang Arab yang berdagang ke Syam. Sampai di sana dia ngelihat orang-orang yang lebih maju, orang Romawi, orang Cina, segala macam, menyembah patung. Sehingga dia melihat, oh kalau kita pengen sukses kayak mereka, berarti kita nyembah ini nih. Akhirnya dia beli Tuhannya. Dia pergi ke pasar Tuhan, di situ jual banyak Tuhan itu, dia beli. Nah, dan ini yang Tuhan ini berapa harganya? Ini agak mahal. Kenapa? Karena ini Tuhan bagian rezeki.
Jadi kalau kamu beli dia, nambah rezeki kamu jadi lebih mahal. Nggak bisa diskon kalau ini mah. Ini aja yang diskon. Tuhan apa ini? Pencabut nyawa. Ini diskon. Karena mencabut nyawa. Oh kalau itu mah walaupun dikasih gratis saya juga nggak mau. Ini Tuhan bagian mencabut nyawa. Ah yang itu tuh yang saya pengen tuh. Wah itu mah harganya emang lagi ngehit banget tuh. Tuhan apa? Jodoh. Itu paling ngehit harganya tuh. Nggak boleh ada tawar-menawar kalau itu mah. Oh saya mah mau aja berapa aja. Itu berapa? 100 juta. Nggak apa-apa deh. 100 juta ntar tambahin, mudah-mudahan dikasih yang setimpal gitu ya dengan harga. Ini artinya beli Tuhan. Dia beli itu Tuhan di Syam, kemudian dia bawa pulang ke Mekah. Di Mekah dia cerita pengalaman dia ke Syam, orang menyembah berhala ini segala macam. Ayo kita lakukan hal yang sama supaya kita sukses dalam berdagang. Sejak saat itulah muncul agama paganis di Mekah. Sejak saat itulah orang mulai menyembah berhala. Tetapi karena mereka kreatif dikembangin nih. Gak cukup satu berhala, dikembangkan dengan mulai muncul mitos, mulai muncul cerita-cerita, mulai muncul adegan-adegan segala macam syair-syair tentang ketuhanan. Jadi teologi itu dibangun berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan wahyu. Karena berdasarkan imajinasi, maka teologinya berkembang. Kalau dalam Islam kan teologi gak berkembang ya. Yang berkembang itu fikih. Dan fikih memang layak berkembang untuk sesuai relevan dengan kebutuhan umat. Tapi kalau teologi, ilmu ketuhanan di kita mah nggak berkembang. Ya segitu-gitu aja dari dulu. Allah wahad di ahad aja. Nggak ada Allah wahad tahun 1 Hijriah, tahun 1400-an Hijriah udah jadi 1000 Allah gitu. Nggak berkembang. Nih berkembang karena imajinasinya. Kita kayaknya kekurangan Tuhan nih. Kenapa? Banyak yang masih jomblo, butuh Tuhan khusus bagian itu. Ya udah, kita angkat aja Tuhan yang masih yang udah hijrah status. Ya, Tuhan khusus hijrah status. Jadi yang jomblo-jomblo khusus ada kuil jomblo namanya. Yang datang ke situ bawa CV. Terus yang jadi pemimpin ritualnya Mak Comblang namanya. Jadi yang datang situ syaratnya serahkan CV nanti balik lagi. Nah, ini ibadahnya apa? Ibadahnya kenalan, ta'arufan. Ini ada yang kayak gitu, imajinasi terus saja sampai akhirnya berhala di kota Mekah itu lebih dari 1000. Dan sebagian besarnya ditaruh di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Sampai Nabi awal-awal berdakwah sholat di antara berhala-berhala. Kan baru dihancurkan berhala pas Makkah ya. Sebelum Fatu Makkah kan berhala masih berdiri-berdiri itu di sekeliling Ka'bah. Dan Nabi udah melakukan sholat sejak berhala itu masih ada di sekeliling Ka'bah. Tidak dihancurkan karena memang step dakwah belum sampai ke tingkat itu. Masih harus sabar dulu, harus hal-hal yang lain lebih prioritas daripada sekedar menghancurkan berhala. Beda dengan dakwahnya Ibrahim. Kalau dakwah Ibrahim di awal juga udah ngancurin berhala. Kalau Nabi Muhammad di terakhir ngancurin berhalanya. Ini agak-agak beda nih. Ibrahim baru ini langsung hancur-hancurin, tinggal satu doang kan ya. Kalau Nabi Muhammad nggak dihancurin, satu pun nggak dihancurkan. Nanti orang yang dulunya menyembah berhala, mereka sendiri yang menghancurkan berhala itu. Ternyata orang yang pertama bawa berhala ke Mekah, dialah yang paling sengsara di dalam api neraka. Kenapa? Karena setiap kali ada yang syirik, dia nanggung dosanya. Setiap kali ada yang meniru kemusyrikan dia, berimajinasi nambah-nambah, dia nanggung dosanya. Sehingga salah satu orang yang paling banyak dosanya nanti di akhirat adalah Qabil. Setiap ada pembunuhan di atas muka bumi, Qabil menanggung dosa pembunuhan itu. Karena yang pertama sekali mencontohkan pembunuhan adalah Qabil yang membunuh Habil. Bayangin pembunuhan kayak sekarang Bashar Assad, presiden Suriah yang zalim, yang orang Syiah, membantai kaum muslimin sampai banyak perempuan yang akhirnya loncat dari gedung karena takut dinodai sama tentara-tentara zalim itu. Sampai Aleppo juga yang banyak pengungsi aja mau keluar dari kotanya tuh nggak bisa, yang luka, yang udah sakarat nggak bisa keluar, ditembakin di jalan sampai darah menggenang di jalan. Berapa banyak yang udah dibunuh? Sudah ratusan ribu loh yang dibunuh sama Bashar Assad. As-Sisi yang sekarang jadi presiden Mesir, dalam sehari membunuh 1000 orang Muslim di lapangan Tahrir. Orang lagi sholat Jumat di masjid namanya Masjid Abbas ya. Saya dulu suka sholat masjid itu, mirip dengan masjid ini, gede dan megah. Ukurannya sama dengan masjid ini. Bayangin satu masjid isinya mungkin sekitar 2.000-3.000 orang sholat Jumat. Lagi sholat Jumat ternyata dikepung sama tentaranya As-Sisi.
Itu terjadi beberapa tahun yang lalu ya, pas terjadi kudeta terhadap presiden yang sah yaitu Mursi, dikepung sama tentara dan di depan tentara itu para preman. Jadi lapisan paling luar itu tentara, lapisan di tengahnya preman yang pakai golok samurai, preman-preman. Kumpulin semuanya, ngelilingin masjid. Begitu selesai sholat Jumat, orang keluar dari masjid langsung dibacokin. Kalau bisa lolos dari preman ditanyakin sama tentaranya. Semua dosa ini ditanggung oleh Qabil. Bayangin berapa banyak jumlah pembunuhan di muka bumi, maka Qabil ikut menanggung dosa-dosa orang yang membunuh karena meniru Qabil. Tetapi ketika nanti di akhirat orang-orang ini yang niru minta pertolongan kepada yang ditiru itu mengatakan sama aja nasib kita sekarang, saya nggak bisa nolong kalian sama sekali. Berlepas tangan. Kita niru-niru gaya mereka. Ntar di akhirat ngapain lo gini-gini? Emangnya gue kan saya cuma gini doang sendiri, ngapain kalian tiru? Kan ayatnya gitu. Kami hanya menggoda tetapi ngapain kalian taat? Maka fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela saya sekarang, cela diri kalian sendiri, kata mereka. Kayak gini atau udah jam men. Ya, tauhid. Jadi sekarang mah tetap men tapi tahu tauhid. Gak usah bilang tauhid juga, men aja udah. Kalau dulu kan gini atau gini. Gak tahu yang kalau server kan gini tuh, gak tahu kalau ini apaan. Yang saya tahu ini sama ini doang. Nah sekarang bisa gini, bisa gini. Tetap satu kan cuma Korea gitu deh. Nah ini yang niru-niru gini nih. Nanti di akhirat begitu dia, kita kan sama-sama gini bro. Ada bro-broan sekarang mah. Kita jalan sendiri-sendiri, kamu sendiri, saya sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Itu benar-benar ucapannya kayak gitu loh. Dan by the way itu pakai bahasa Arab. Gimana caranya Ustaz? Semua yang meninggal bisa bahasa Arab. Syarat bisa bahasa Arab meninggal. Karena bahasa di akhirat itu bahasa itu bukan bahasa Arab sebetulnya, bahasa akhirat yang dipakai sama orang Arab. Itu bahasa paling tua, bahasa surga, bahasa Al-Quran yang dipakai oleh orang Arab. Bahkan kalau teman-teman baca sejarah bahasa Arab itu diperbaiki grammarnya oleh Al-Quran loh. Sebelum turun Al-Quran, orang Arab udah punya grammar. Begitu turun Al-Quran, orang ahli bahasa Arab, para syair-syair Arab justru melihat bahwa grammar Al-Quran lebih bagus, lebih rapi daripada bahasa Arab. Sehingga akhirnya rujukan referensi pertama dalam grammar bahasa Arab itu Al-Quran. Jadi buku grammar yang paling tinggi itu kalau di bahasa Arab, kalau kita belajar sastra, itu Al-Quran nomor 1. Sehingga kalau ada kaidah grammar bahasa Arab yang bertentangan dengan Al-Quran, yang ini diperbaiki dengan Al-Quran. Berarti bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang dipakai sama orang Arab. Dan semua nanti yang udah meninggal di sana ngomongnya pakai bahasa itu. Jadi udah mulai ente aneh nih. Kalau sekarang kan habaib doang tuh. Ente mau kemana? Gitu. Oh aneh, mau makan kambing Kairo misalnya. Itu mah tuh khusus habaib yang keturunan Arab gitu. Kalau nanti semua orang Sunda juga bahasa Arab. Terus bahasa kita gimana? Udah lupa aja. Jadi nggak ada lagi istilah liar, ngahulang gitu ya. Ngahulang wae bro. Di akhirat mah udah nggak ada orang yang melamun gitu mikir apa segala macam. Udah sibuk aja. Udah nggak ada bahasa-bahasa yang kayak gitu. Semuanya pakai bahasa Arab. Ente tafakkur. Ngahulang gitu. Tafakkur. Bahasa Arab itu. Kalau di Arabin gitu. Apa itu? Enggak, lagi serak gitu. Oh, kira ini bahasa Arab. Kan bahasa Arab mah banyak ainnya. Apa? Serak. Oh, serak. Ternyata serak bahasa Arabnya adalah itu serak. Karena saking banyaknya ain. Ini yang terjadi di surga ya, di akhirat ketika orang saling menyalahkan, saling menuduh, saling menghujat, mereka bilang sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama aja sekarang nasib kita. Mau yang selebnya, mau followersnya, nasibnya sama. Tidak ada yang beda. Sama-sama akan diazab dan tidak ada jalan keluar. Yang lebih sakit lagi tuh dulu setan atau baik jin atau manusia punya banyak janji, ikutin saya nanti saya yang nanggung dosa kamu. Kan suka gitu tuh. Sampai udah tenang aja, biar saya tanggung dosa kalian. Yang penting kalian lakuin aja. Mungkin di kantor dengan praktek-praktek nggak benernya. Udah
udah kamu tanda tangan aja. Kalau kamu takut dosa, biar saya yang tanggung dosa. Ternyata enggak. Dia nanggung, orang itu juga nanggung. Dua-duanya nanggung. Enggak ada, ini kamu bener ya nanggung dosa ya. Ya udah saya tanda tangan nih. Ntar di akhirat saya bilang aja ke Allah kamu yang nanggung. Enggak, dua-duanya nanggung. Seorang istri mau pakai jilbab gitu. Suaminya bilang, "Mah, atau mama kan masih muda, enggak usah pakai jilbab, udah kayak ibu-ibu taklim." "Pak, kata Ustadz ini mah wajib, kalau nggak pakai jilbab dosa." "Wah, udahlah, papa yang tanggung dosanya. Yang penting mama nggak usah duluan pakai jilbab. Papa jadi nggak bisa ngebedain mana mertua mana istri." Cenah. Nah ini akhirnya dia bilang, "Bener ya, papa yang nanggung." "Bener, papa yang nanggung ya dosanya." "Iya, papa yang nanggung." "Berapa sih dosanya?" "Gampang lah itu mah, ntar bisa di ini." Ya. Akhirnya dia buka auratnya karena yang nanggung suami. Enggak, tetap aja nanti pas di sana suaminya bilang, "Emang papa pernah ngomong kayak gitu?" Ngomong gitu tuh ntar. "Pak, kan papa yang katanya mau nanggung dosa." "Masa sih?" Gitu. "Cius," kata si papa teh. "Hah, papa lupa ya? Bukankah hari ini tidak ada orang yang lupa sama sekali terhadap apa yang terjadi di dunia? Kenapa papa pura-pura lupa?" Ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki." "Pak, apaan tuh?" bahasa Arab. Mama nggak tahu. Papa nggak bisa nolong mama nggak bisa nolong papa hari ini. Jadi kita jalan sendiri-sendiri. Baru dia mengatakan, "Aduhai seandainya saya bisa kembali ke dunia dan beramal soleh." Kalimat penyesalannya selalu di Al-Quran itu, "Aduhai seandainya saya bisa kembali ke dunia." Makanya gak usah ikut-ikutan kepada sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Walaupun di dunia kesannya kayak dia jadi teman kita, gara-gara kita ikut cara dia, kita jadi dekat sama dia, kita jadi temenan sama dia, kita jadi kayak satu geng sama dia. Enggak, itu mah cuma sementara doang. Berapa tahun sih bisa kayak gitu? Ntar ujung-ujung kita tiba-tiba kita dengar dia udah hijrah, tinggalin kita di belakang kan ya. Ada orang kayak gitu, awalnya dia yang ngajak orang mabuk, ngajak orang apa segala macam, tiba-tiba udah hijrah. Yang diajak masih bingung nih, ini gimana nih? Yang ngajak udah hijrah, udah dapat hidayah, udah ke masjid. Sedangkan yang diajak masih aja, saya mah udah nggak bisa ninggalin gara-gara dia sih. Gimana tuh coba kalau kayak gitu? Makanya harus banyak taubat dan ngajak orang yang dulu kita ajak kepada dosa, sekarang harus kita ajak lagi kepada Allah. Gimana dulu kita ngajak teman kita untuk lakuin dosa, sekarang tanggung jawab kita adalah ngajak dia untuk kembali kepada Allah. Soal dia kembali atau tidak, Allah yang menentukan. Yang penting kita memenuhi hak dia. Karena kita yang dulu bikin dia rusak, sekarang kita yang harus memperbaiki dia. Kan banyak orang yang kayak gitu tuh. Apalagi teman main, yang mungkin kita di antara teman-teman kita itu punya aura leader yang didengar gitu. Kalau kita bilang A, kalau kita bilang B. Akhirnya banyak orang yang ikutin kita. Dan waktu itu kita belum dapat hidayah, ngajak orang berbuat dosa. Sekarang tugas kita apa? Tanggung jawab tuh. Gara-gara kita mereka jadi berzina, gara-gara kita mereka jadi minum, gara-gara kita mereka jadi narkoba, gara-gara kita mungkin mereka pernah bunuh orang, gara-gara kita kan. Tapi saya nggak suruh bunuh, tapi kita yang ngajarin cara membunuh. Kita yang bikin dia bangga kalau udah bisa bunuh orang atau nyakitin orang. Berarti sekarang tugas kita, yuk kita dakwahin mereka. Soal Ustaz tapi dia belum bisa nerima. Ya udah, kita doakan terus, semoga suatu saat Allah beri dia hidayah. Seserius dulu kita ngajak dia buat dosa, harus lebih serius lagi untuk membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat itu akan saling tuduh menuduh loh. Kalau kita nggak bertanggung jawab, nanti kita memang nggak bisa menanggung dosa dia, tapi kita tetap nggak bisa nolong dia, tapi kita tetap menanggung dosa dia. Ini yang terjadi di akhirat. Ternyata iblis, jin, setan nggak akan mau tanggung jawab terhadap pilihan-pilihan salah kita selama di dunia. Makanya jangan ikut-ikutan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Cari orang soleh, ikutin dia. Kenapa? Nanti di akhirat orang soleh itu nolong kita. Teman yang kita ikutin di dunia, yang ngajak kita have fun, seru-seruan, itu di akhirat berlepas tangan loh dari kita. Akan berkhianat dan kita akan kecewa banget sama dia. Tapi orang soleh yang kita ikuti di dunia, nanti di akhirat sebelum dia masuk surga, dia nanya kita. Hadisnya gitu kan? Ya Allah, di mana saudara saya yang saya cintai karena engkau di dunia? Kata Allah, dia masuk neraka. Ya Allah, jangan biarkan dia masuk neraka karena saya mencintainya. Izinkan saya untuk menyelamatkannya dari api neraka. Kata Allah, carilah saudaramu dan selamatkan dia dari api neraka. Nah, orang-orang ini lagi ngantri, wajahnya tertunduk. Kalau bahasa surat Ali Imran ini, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wajahnya hitam, tertunduk, hina, udah siap-siap mau disiksa, lehernya diikat dengan rantai yang panjangnya berapa? Antara langit dan bumi, dimarah-marahin sama malaikat. Udah gini aja. Tiba-tiba ada malaikat datang, "Mas, namanya ini ya?" "Iya, Pak." Kata malaikatnya. "Benar kamu namanya itu?"
Benar, jangan bohong. Benar. Untung nggak pakai KTP ya. Jangan lihat KTP-nya dulu. Enggak. Benar ya? Ya. Ya udah. Malaikat lepasin. Udah, kamu balik lagi aja. Hah, kenapa nih? Saya nggak jadi nih. Jadi damai di tempat nih, Pak. Jadi ada adegan damai di tempat. Kenapa bisa damai di tempat? Ditolong sama orang yang tadi berpengaruh. Di dunia aja bisa kayak gitu kan ya. Lagi susah-susahnya tiba-tiba oh udah bebas aja. Lagi di BAP nih di kantor, tiba-tiba bebas. Kenapa? Ada orang berpengaruh nelpon. Mungkin dia seorang jenderal, mungkin dia apa gitu nelpon. Itu ada ponakan saya, sepupu saya, saudara saya lagi di situ. Udah beresin, udah langsung ditutup kasusnya, udah pulang aja. Bisa gitu kan di dunia, apalagi di akhirat. Dan itu sangat kita butuhkan. Coba di dunia kita lagi di BAP, lagi deg-degan nih antara mau dituntut atau dibebasin dan segala macam, tiba-tiba atau harus ganti rugi yang sekian puluh juta atau ratus juta, lagi dalam keadaan deg-degan, tiba-tiba berdering telepon, orangnya ngomong, tapi kita nggak tahu apa yang diomongin. Ya siapa, udah selesai, udah kamu bebas pulang aja. Udah hati-hati besok-besok ya mas, gitu-gitu. Malah tiba-tiba orangnya jadi baik sama kita. Coba di dunia aja kita sangat butuh itu, apalagi di akhirat. Tiba-tiba dilepas ikatan di rantai di lehernya, di kaki, di tangannya. Tiba-tiba malaikat-malaikat yang tadi memplototin dia, tiba-tiba jadi baik. Enggak. Oh, kok gini ya? Dapat hidayah nih. Malaikat dapat hidayah. Akhirnya balik aja ke belakang. Tiba-tiba dari jauh dia ngelihat kayak kenal nih. Siapa ya? Ternyata Fulan misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brother gitu. Oh ya ini. Sama nih gayanya. Oh sama-sama tauhid. Akhirnya pelukan gitu-gitu kan, salam Arab gitu kan ya. Kadang-kadang karena masih kaku, kejedok enggak apa-apa, brother. Kejedok enggak apa-apa, sesama brother. Udah ditolong keluar dari barisan orang ahli neraka, jadilah dia masuk surga bersama orang yang dicintai. Seseorang masuk surga bersama apa yang dicintai. Kalau kita mencintai ayat Al-Quran, kita masuk surga dengan ayat itu. Kalau kita mencintai Nabi, kita masuk surga dengan cinta kepada Nabi. Kalau kita mencintai ulama, kita masuk surga dengan ulama atau orang soleh. Itu yang layak kita ikutin. Kita jadi followersnya, kita setia kepada dia, kita sampai jatuh cinta kepada dia. Dan kata Nabi, kalau jatuh cinta kepada seorang muslim, katakan kepada dia, jangan diam-diam aja. Ngeliatin aja. Apa nih? Ngeliatin aja. Terus udah gitu, asal kita ngeliat, kita ngelirik dia. Ngeliatin terus, kenapa itu? Saya mah cinta sama dia. Wes. Tapi itu hanya berlaku untuk sesama jenis ya. Dan jangan bilang ini LGBT. Karena ini masyru', disunnahkan oleh Nabi, mencintai sesama muslim. Kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok, jangan ukhti, aku mencintaimu karena Allah. Enggak, itu mah hanya untuk istri. Oh benar karena Allah, benar ya karena Allah. Ya, nanti saya tolong kamu di surga. Ya. Di neraka, salah. Di surga mah ngapain ditolong ya? Di neraka, jadi kamu nuduh saya masuk neraka? Nggak jadi deh, kita putus aja, lo gue N. Nah udah gitu aja. Ini bukan ya, jadi saling mencintainya sesama muslim. Bilang ke dia, kata Nabi, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Nanti balasannya, ahabbakallah bima ahbabtani fi. Apaan? Boleh ditulis terjemahnya? Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saya karenanya. Ini sunnah, harus dikatakan. Setelah itu tahabu, saling memberi hadiah supaya semakin saling mencintai. Setelah itu saling menutupi aib, saling menjaga, saling berhusnuzon, saling menolong, saling menasihati. Itu baru nanti di akhirat akan nolongin kita. Ada enggak orang kayak gitu yang kita deket banget sama dia, jadi benar-benar sahabat soulmate banget, yang kita jadi kayak saudara baru dengan orang itu, dan kita tidak bersaudara dengan dia kecuali karena kesolehannya. Tapi bukan berarti dia sempurna ya. Begitu salah sekali, saya kecewa, udah kita bukan saudaraan lagi. Gak boleh kayak gitu, jangan perfeksionis. Karena walaupun dia soleh banget, tetap aja dia manusia. Maafkanlah dia kalau dia salah. Mungkin ada sikap-sikap dia, kok orang soleh gitu ya. Namanya manusia, namanya orang soleh, bukan malaikat soleh. Kalau malaikat soleh, kita gak akan nemuin kekurangan. Tapi kalau orang soleh, orang tuh, namanya orang pasti ada kekurangan. Itu yang wajib kita nge-following. Itu yang kita nanti di akhirat, dia gak akan mengkhianati kita, gak akan berlepas tangan dari kita. Tapi yang ini nih, yang tadi gaya-gayaan, itu akan berlepas tangan dari kita. Apalagi kalau benar-benar nge-follow setan. Kan ada tuh kalau gak salah di Perancis, cewek yang mengoperasi fisiknya jadi mirip banget sama setan ya. Setan aja pengen operasi mirip manusia, dia malah mirip setan.
bikin ada tanduknya, terus giginya dikikir gitu biar runcing-runcing. Makin mirip setan dia makin bangga. Saya dilahirkan sebagai manusia tapi fitrah saya mah setan, kata dia. Fitrah saya setan. Saya mah nggak pengen jadi manusia. Tuhan salah menciptakan saya jadi manusia. Padahal saya pengennya jadi setan. Gak usah susah-susah. Kalau dia pengen jadi setan, saat itu juga dia jadi setan walaupun wujudnya manusia. Dan orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat akan mengatakan, aduhai seandainya saya jadi debu saja, atau aduhai seandainya saya bisa kembali ke dunia. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kecewa karena dikhianati oleh setan, tetapi menjadi orang yang bahagia karena diselamatkan atau disyafaati oleh orang-orang soleh. Milikilah, kalau nanti punya anak, harus punya satu dari keturunan kita tuh yang hafiz Al-Quran. Harus tuh. Kalau kita nggak bisa hafiz, minimal anak kita yang hafiz. Kalau bisa sih ayah hafiz, ibu hafiz, anak hafiz, mertua hafiz. Ini keren banget ya. Satu keluarga besar hafiz semua. Jadi kalau lagi lebaran, reunian para hufaz. Kalau dulu kan reuni para nabi tuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, itu kan 4 keturunan semuanya nabi kan ya. Kalau lagi mudik, nabi. Gimana umatnya? Nah, itu gitu tuh. Kalau kita gimana kerjaannya kan gitu ya. Reunian para dokter, gimana pasiennya? Kalau ini gimana umatnya? Kalau tadi gimana murojaahnya? Gimana Al-Qur'annya? Hafiz semuanya satu keluarga besar. Itu luar biasa. Kalau enggak pun minimal dari anak kita itu ada yang hafiz. Jadi harus dikadar, didoain, ya Allah beri saya anak satu orang aja yang hafiz Al-Qur'an. Begitu dia lahir dari kecil juga udah langsung dibacain Al-Qur'an. Hafiz menyelamatkan 10 nama yang dia cintai. 10. Dan insya Allah orang tuanya jadi nomor 2 dan 3. Nomor 1 pasangannya dong. Makanya milikilah pasangan yang hafiz. Minimal hafal surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Untuk bisa ngimamin sholat berjamaah, sholat tahajud, Al-Ikhlas. Oh, ikhlas banget itu mah. Namanya juga surat Al-Ikhlas. Minimal yang punya semangat menghafal. Walaupun gak khatam 30 juz kan gak harus disebut 30 juz untuk bisa disebut hafiz. Hafiz itu yang berusaha menghafal Quran semampu dia. Makin banyak tentunya makin baik. Hafal 1 juz 30 juga udah hafiz. Dengan syarat ikhlas karena Allah SWT. Bukan pengen disebut Al-Hafiz. Malulah kalau kita disebut Al-Hafiz karena ada orang yang lebih hebat dari kita. Menghafal Quran 1 hari 1 juz. Kita 10 tahun 1 juz teh. Ini 1 hari 1 juz. Sehingga sebulan liburan sekolah khatam 30 juz. Anak kecil lagi 5 tahun 6 tahun di Gaza, di Tajikistan, di mana-mana banyak tuh yang hafal 1 hari 1 juz. Kita udah 10 tahun cuma dapat 1 juz, bangga pula. Nggak dipanggil apaan? Al-Hafiz. Harus dipanggil Al-Hafiz gitu? Atau dipanggil dengan gelar-gelar ibadah haji misalnya, harus gitu? Batal lah ibadah kita yang udah capek-capek, susah payah, panas-panas, pas pulang nggak dipanggil haji, bete. Jangan lupa haji mahal, nunggunya 10 tahun kuotanya teh. Udah dapat nggak dipanggil pula. Biarkan Allah saja yang mencatat. Ya gitu deh. Maaf ya nggak jelas, ngelantur kesana kemari. Ini ada hadiah. Ada jaket buat cuma 1 ya. 1 dulu nanti di ini ya. Saya pengen tahu yang mungkin rumahnya paling jauh, yang dari Aceh, yang datangnya dari rumah paling jauh, bukan asalnya ya. Kalau asal paling jauh mungkin saya paling jauh nih. Yang rumahnya paling jauh dari mana, Kang? Ya, boleh disambung. Bale Endah, ada yang lebih jauh? Subang, Masya Allah. Ini aja ya, Subang, Masya Allah. Benar dari Subang? Ngekos di Bandung tapi? Oh enggak, udah. Ya, alhamdulillah ini yang paling jauh. Maka ke depan, Kang. Datang jauh-jauh dari Subang. Ini datang talim atau ke TSM? Oh, talim ya. Plus TSM. Ini hadiah dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ngajak teman-teman lagi ya. Jangan dicium. Belum pakai parfum. Kamu mencintai saya? Karena ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, menetapkan hati kita sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعليك توكلنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا يا رب القلوب يا رب القلوب يا رب القلوب ألف بين قلوبنا يا الله ألف بين قلوب المسلمين يا الله ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang menggenggam hati, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Maka tetapkanlah hati kami dalam ketaatan ya Allah. Tidak ada daya dan upaya bagi kami jika Engkau biarkan hati ini condong kepada kesesatan dan kekufuran ya Allah. Sungguh kami tidak berdaya untuk menolak perintah hati-hati kami ya Allah. Hati kamilah yang menjadikan baik atau buruknya hidup kami. Sebagaimana sabda Nabi-Mu, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, jika dia baik semuanya menjadi baik, dan jika dia buruk semuanya ikut buruk. Dan itulah hati ya Allah. Engkau yang menggenggam hati kami, tetapkanlah hati itu dalam ketaatan ya Allah. Jadikanlah kami cinta kepada keimanan, dan jadikanlah rasa cinta itu terasa indah di dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kepada kedurhakaan, dan kepada kemunafikan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau persaksikan kebenaran hatinya dan lisannya, kebenaran batinnya dan zahirnya. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi orang yang berbeda zahir dan batinnya. Zahirnya mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia, tetapi hatinya menyimpan kedengkian dan riya. Ya Arhamar Rahimin, kami berlindung kepadamu dari sifat sombong. Kami berlindung kepadamu dari riya. Janganlah Engkau gugurkan amal-amal kami yang cuma sedikit itu karena kesombongan dan riya kami ya Allah. Janganlah Engkau biarkan keikhlasan kami berkurang hanya gara-gara ucapan seseorang kepada kami. Mungkin dia
memuji kami, atau bahkan mungkin dia mencela kami sehingga kami jadi ingin memamerkan kebaikan kami kepadanya dan menggugurkan pahala-pahalanya ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari kesombongan dan dari sifat riya. Sabarkanlah kami dan kuatkanlah kami dalam ketaatan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada kami hati yang khusyuk, bukan hati yang lalai. Hati yang khusyuk, hati yang ketika disebut namamu menjadi bergetar, hati yang ketika dibacakan ayat-ayatmu maka dia menjadi tunduk kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah hati yang khusyuk dan mata yang mampu meneteskan air matanya karena takut kepadamu ya Allah. Muliakanlah kami dengan tetes-tetes air mata yang penuh dengan penyesalan dan takut kepada neraka-Mu ya Allah. Sungguh air mata itulah yang menjadi saksi nanti di akhirat. Kami berlindung kepadamu dari air mata yang beku, yang ketika dibacakan ayat-ayat tentang kiamat, kami tidak mampu menangis ya Allah. Padahal menangis karena takut kepadamu adalah ibadah dan berpahala. Engkau cinta kepada hamba-hambamu yang banyak menangis karena takut kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah hati kaum muslimin, sebagaimana engkau menyatukan hati baik antara muhajirin dengan ansor. Satukanlah hati kaum muslimin, satukanlah kami dalam satu perjuangan, walaupun berbeda-beda organisasi dan kelompok, berbeda bendera, berbeda warna baju, berbeda dalam berbagai macam urusan fikih, tetapi satukanlah kami dalam hati. Mungkin perbedaan dalam fikih engkau maafkan, tetapi perbedaan dalam hati maka engkau akan murka kepada mereka. Satukanlah hati di antara kaum muslimin, walaupun mereka berbeda negara ya Allah. Jangan biarkan kami kehilangan rasa kemanusiaan dan persaudaraan hanya gara-gara orang yang terzalimi itu bukan bangsa kami ya Allah, bukan orang Indonesia ya Allah. Sesungguhnya semua orang yang beriman, apapun negaranya, dimanapun tempat tinggalnya, dia adalah saudara kami. Walaupun dia Suriah, walaupun dia Palestina, bahkan walaupun dia orang Eropa, Amerika sekalipun, seandainya dia beriman kepadamu, maka dia saudara kami ya Allah. Satukanlah hati kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri petunjukmu kepada pemuda Indonesia. Jadikanlah pemuda Indonesia ini pemuda yang membangkitkan agamamu di Indonesia kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, udah gol.